Hari telah memasuki sore hari. Suara bel nyaring terdengar dari gedung tempat menimba ilmu itu, menandakan waktu pengajaran telah usai. Seketika suasana yang semula tenang berubah menjadi gaduh oleh suara riuh para siswa-siswi yang bersemangat keluar kelas. Ada yang memilih mengundur kepulangan dan menetap sedikit lebih lama di sekolah untuk menjalankan kegiatan ekstrakurikuler atau eskul. Dan sebagian besar para siswa berhambur keluar sekolah menuju tempat tujuannya masing-masing. Sama halnya yang dilakukan oleh gadis yang bernama Matty Marcella itu. Setelah berpisah dengan kedua sahabatnya dari kelas, dia segera mengirimkan pesan pada si Felix untuk pulang lebih dulu. Dengan alasan ada kerja kelompok bareng teman sekelas yang padahal tujuan dia hendak memenuhi janji untuk pergi ke dokter hewan bersama si Alan. "Matty," panggilan Alan sembari melambaikan sebelah tangan pada gadis yang sedang berlari menghampirinya itu. Begitu sampai di hadapan si Alan, "Sudah lama nungguinnya ya, Kak?" Dia langsung bertanya seraya mengatur nafas akibat berlari tadi, yang dibalas gelengan kepala oleh Alan. "Tidak, aku juga baru sampai sini. Tapi daripada itu, apa kamu sudah berbicara terlebih dahulu pada si Felix?" "Bagaimana kakak tahu kalau aku..." "Tahu dong, kalian adik sepupuan yang selalu pulang pergi bersama kan?" Sejenak Matty menatap dalam diam dan sedetik kemudian mengangguk. Iya, kami saudara." Lalu pandangan mata dia beralih melirik pada kucing putih yang ada dalam gendongan lengan si Alan. "Kak, kita langsung saja berangkat ke dokter hewan yuk. Lukanya jadi sedikit membesar deh." Alan ikut melihat pada si kucing. "Benar juga. Ayo, aku tahu klinik hewan di dekat sini." Lalu mereka berdua pun segera berjalan menuju tempat pengobatan si kucing. Sampai beberapa saat kemudian, karena pengobatan dan pemeriksaan menyeluruh pada si kucing di klinik hewan itu baru saja selesai, mereka berdua keluar dari dalam pintu klinik, yang tentunya setelah menyelesaikan tagihan pembayaran untuk tebus obat dan pemeriksaan. Padahal kita bisa bagi dua untuk tagihannya loh. Tapi malah kakak sendiri yang membayar semuanya," ucap Matty dan menatap pada lelaki di sebelah kirinya yang sedang memasukkan si kucing ke dalam tas gendong khusus hewan peliharaan. "Jika aku membiarkan seorang gadis membayar tagihan, mau ditaruh di mana mukaku dong?" balas Alan dengan senyuman manis khasnya. Matty tersenyum kikuk dan melirikan mata ke arah lain. "Ya, tapi tetap aja, aku kan harus ikut bertanggung jawab, karena bagaimanapun kita berdua yang menemukan si Empus." "Matty, sejak tadi kamu terus memanggilku kakak ya? Kamu bisa loh panggil aku dengan namaku saja. Atau kamu lupa ya siapa namaku?" "Hah?" Matty kembali menatap wajah tampan lelaki itu. "Kak Alan." Celetuk dia membuat Alan tergugah senang. "Yah, walau kamu masih sulit untuk menghilangkan kata kakaknya, yah yang penting ada kemajuan," kata Alan menatap hangat dengan senyuman lebar bersahabat. Matty hanya tersenyum kikuk dan memalingkan pandangan ke arah lain. "Duh, kenapa gue ngerasa malu gini ya?" Meong. Kucing dalam tas itu mengeong membuyarkan suasana harmonis dan mengalihkan perhatian kedua orang itu menoleh cepat ke arahnya. "Kak Alan, apa kita akan mengembalikan kucing ini ke tempatnya lagi?" tanya Matty sembari mengelus lembut bulu kepala si kucing. "Entahlah, atau kamu mau coba memeliharanya?" Alan malah membalas dengan pertanyaan balik. Seketika raut muka Matty berubah meredup dengan bibir cemberut. "Maunya sih gitu, tapi sayangnya nggak bisa, karena di rumah ada orang yang alergi si Empus. Jadi hanya masalah tempat kan? Kalau gitu biar rumahku yang jadi tempatnya. Dan jika kamu ingin, kamu bisa ikut mengurusnya. Bagaimana?" "Hah?" Matty menoleh cepat. Maksud Kak Alan, aku bisa..." "Iya,
Kau bisa melihat dia kapanpun kamu mau. Wah, akhirnya aku bisa pelihara kamu, Pus. Binar harum Meti sampai memeluk tas kucing itu dengan perasaan bahagianya. Melihat hal tersebut sebersih senyuman di bibir Alan yang ikut merasa senang. Dia sungguh manis sekali. Jika gue jadi si Felix juga, sudah pasti hati gue bakalan kecantol juga. Kak, karena kucing ini betina, gimana kalau kita namai Maggie? Tanya Meti membuyarkan pikiran si Alan. Maggie, Meti. Ocehan pelan Alan berpikir, lalu dia tersenyum dan mengangguk. Boleh, nama yang manis, seperti pemiliknya. Binar senang Meti kembali bermain dengan si kucing. Empus, sekarang nama kamu Maggie. Kamu suka kan Maggie? Meong. Yang dibalas aungan dari si kucing sebagai pertanda bahwa dia menyukainya. Meti dibuat gemas akan tingkah hewan tersebut. Imut banget, Maggie-ku. Dia tak sadar kalau dirinya jauh lebih imut dan manis. Batin Alan seiring senyuman tulus dan hangat kembali terulas di bibirnya yang memperhatikan tingkah dari gadis itu, yang menurutnya menggemaskan dan lucu. Bisa aku minta nopemu? Tanya Alan sembari menyodorkan ponsel. Meti menatap bingung pada benda persegi di hadapannya itu. Nope? Nomor HP-mu, adik manis. Oh gitu. Perlu ya? Meti balik bertanya masih enggan memberikan kontak pribadinya. Jika kamu ingin bertemu Maggie, tentu kita harus saling kabar-kabaran kan? Iya juga sih. Oke deh. Meti mengambil ponsel tersebut dan mengetikkan sederet angka di panel keypad. Nih sudah. Lalu dia memberikan kembali ponsel itu pada pemiliknya. Sejenak Alan menatap layar ponsel untuk menyimpan dan menamai nomor tersebut di kontak. Waduh, udah jam 5 nih. Celetuk Meti setelah melihat benda penanda waktu di pergelangan tangannya. Kemudian dia merunduk dan mensejajarkan wajahnya di hadapan si kucing. Maggie, kita harus berpisah dulu nih. Kamu cepat sembuh ya. Dan jangan sampai terluka lagi. Sampai bertemu lagi Maggie-ku. Kamu harus patuh ya sama kakak Alan. Ucap Meti seakan sedang berpamitan pada adik kesayangannya. Mau aku antar? Tawar Alan. Enggak perlu kak. Aku bisa naik taksi. Tolak halus Meti. Yang walau merasa kecewa, Alan membalasnya dengan senyuman. Baiklah, kalau gitu biar aku yang panggilkan taksi. Kamu tunggulah di sini. Makasih kak. Lalu Alan pun melesat pergi untuk mencari kendaraan umum.